Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang pendengar channel Sentul Mengaji, As-Sa'imin dan Sa'imat, Al-Qa'imin dan Al-Qa'imat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima Ramadan kita, menerima siam dan qiyam kita yang telah 9 hari kita lakukan dan qiyam kita 10 malam telah berlalu. Semakin berjalan waktu, semakin dekat ujung daripada Ramadan yang mulia ini, tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan, dan yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu di antara sekian hambanya yang dibebaskan dari nerakanya, diselamatkan dari nerakanya sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Muslim dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita telah sampai ke hari ke-10 dari Ramadan yang mulia, dan kita akan membahas pada kajian pagi hari ini tentang Ramadan, bulan doa, hubungan antara doa dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ujung perintah tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di tengah perintah tentang puasa, di tengah syariat tentang orang-orang yang sakit dan musafir dalam puasa. Setelah pembicaraan tentang kemuliaan Ramadan, sebelum pembicaraan tentang fikih malam hari, karena ayat setelahnya uhilla lakum lailatus siyam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat ini. Ayat ini seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan tentang disyariatkannya, diwajibkannya seorang hamba untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disyariatkan? Karena ayat sebelumnya berisi tentang hukum-hukum
hukum berpuasa, hukum musafir ketika berpuasa, hukum orang yang sakit ketika berpuasa. Dan ayat setelahnya berbicara tentang hukum bagaimana malam hari bagi suami istri. Di tengah 2, 3, 4 hukum itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berbicara tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk berdoa. Allah katakan, wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, tentang zatku yang maha mulia itu, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku sangat dekat. Dan aku akan ijabah setiap doa yang hamba-hambaku lantunkan kepadaku. Maka oleh sebab itu, falyastajibuli, hendaklah mereka mengijabah setiap tugas, perintah, kewajiban yang aku khabarkan kepada mereka, dan hendaklah mereka menjauh dari larangan-larangan yang aku perintahkan kepada mereka. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka meyakini, mengimani kepadaku, agar mereka mendapatkan hidayah, rusyd, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ayat ini berbicara tentang bahwasanya kabulnya doa, makbulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan erat dengan i'tiqad, keyakinan, akidah seorang hamba kepada Allah. Karena Allah mengatakan wal yu'minu bi, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka patuhi yang aku perintahkan, mereka patuhi yang aku larangi, dan hendaklah mereka kemudian mengimani, meyakini apa yang telah aku perintahkan kepada mereka tentang kebaikan dan keburukannya. Maka hubungan antara dikabulkan atau tidaknya doa seseorang sangat erat kepada keyakinannya, keimanannya, keiktiqadannya. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang kufar dan orang-orang musnafik mustahil doa mereka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat daripada doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah rahimahumullah, beliau mengatakan satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya ad-du'a wal ibadah, wahai sahabatku, doa itu ibadah. Doa itu sendiri ibadah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Maka dia akan lakukan apa? Astajib lakum. Aku akan ijabah seluruh yang kalian minta itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dan sebelumnya Allah bicara tentang doa. Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah, dan tidak berdoa adalah bukti seorang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku, sedangkan pembicaranya tentang doa. Orang-orang yang sombong untuk tidak berdoa, Allah katakan, saya dukhuluna jahannam dakhirin. Mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan beberapa hadis menunjukkan tentang kewajiban kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan adalah bulan doa. Alangkah indahnya seorang hamba diperintahkan oleh Rabb yang Maha
agung, yang maha akbar, yang maha ulu, yang maha mengijabah doa, yang maha razak memberikan, yang maha ghani. Dia perintahkan kita dengan sebuah ibadah yang sangat kita butuhkan. Dan ini kaidah dalam setiap ibadah. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sejatinya dia adalah kebutuhan hamba. Permasalahannya kadang kita tidak paham bahwasanya itu kebutuhan jiwa dan badan kita. Padahal sebenarnya setiap ibadah dia adalah kebutuhan seorang hamba. Dan doa adalah ibadah yang paling nikmat. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW sabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, pusatnya. Yang paling penting dari setiap ibadah itu adalah isinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah berdoa ada ibadah yang paling nikmat. Anda meminta khusyuk, memohon, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang Anda lakukan itu ketika Anda ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dianggap sebuah ibadah semuanya dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara apa yang Anda pinta akan Allah ijabahi. Dan pasti seorang hamba wajib hukumnya dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang dia minta pasti Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Bentuk pengijabahan Allah membutuhkan pemikiran daripada hamba itu. Tetapi yakinlah wahai hamba, tidak ada satu pun permintaan Anda kepada Rabb Anda kecuali pasti dia akan mengijabah itu. Maka perbanyaklah doa itu. Di bulan Ramadan ini paling tidak ada 3 waktu yang disunnahkan kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang pertama adalah waktu sahur. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulutsayil lail akhir yaqulu may yad'uni fa astajib lah wa may yas'alani fa a'tiyah wa may yastaghfirani fa aghfirah atau faghfir lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia setiap malamnya di sepertiga malam di ujungnya. Dan di waktu sahur adalah sepertiga malam di ujungnya. Bermula dari jam 1, jam 2 sampai sekarang kalau sahur 4:30. Ada waktu yang kita berkesempatan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah yang kita pernah bahaskan, sunnah mengakhirkan saum itu, mengakhirkan sahur itu adalah agar kita bisa mempunyai waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah mudahkan kita bangun jam 2 malam atau jam 3 malam atau setengah 4 malam, ambil 2 rakaat. Walaupun kita telah tarawih dan witir malamnya, kita tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam sebelum waktunya subuh baru kita makan, baru kita datang untuk sahur. Dan jangan tinggalkan dia waktu yang barakah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita ketika itu, adakah hambaku yang meminta, aku akan berikan. Jangan pelit untuk meminta, karena kita membutuhkan Rabb dan Allah membukakan ruang untuk itu. Adakah yang meminta, aku akan berikan yang dia minta. Adakah yang minta bantuan, memohon kepadaku, meminta pertolongan kepadaku, akan aku berikan. Adakah yang minta ampun terhadap kesalahannya, kelalaiannya, dosa-dosanya, aku akan ampunkan. Anda memiliki Rabb yang Maha Karim, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, menyediakan semua ruang penerimaan terhadap doa kita. Dan di waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba.
Kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hari ada hambanya yang dibebaskan dari nerakanya, dan kemudian ada hamba-hamba yang ketika meminta Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW berfirman bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibulah." Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan melalui lisan Rasulnya yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari nerakanya di setiap hari, di setiap malam bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada waktu yang Allah ijabahkan doa-doa hambanya. Ada waktu yang Allah ijabahkan doa-doanya, tidaklah seorang hamba meminta kecuali Allah mengijabah doa itu. Waktu yang pertama adalah waktu ketika sahur. Waktu yang kedua adalah waktu ketika puasa itu sendiri. Waktu ketika puasa itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidahnya seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi itu, harus i'tiqad, meyakini tentang doa kita dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, da'watul walid liwalidihi. Doa orang tua, doa ayah, doa ibu untuk anak-anaknya. Ini yang sering kita ingatkan bahwasanya orang-orang tua, seberapa repot pun Anda, seberapa berat pun Anda mendidik anak-anak Anda, jangan pernah lepas dari lisan kita sesuatu yang buruk untuk anak-anak kita. Walaupun letih, capek, lelah, tetap berikan pujian, tetap berikan doa kepada anak-anak. Walaupun marah kita, Anda pun ketika marah pun tetap yang keluar dari lisan adalah doa untuk kebaikan anak-anak kita. Karena doa orang tua itu Allah kabulkan. Tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan adalah doa ad-da'watul as-shaim. Doa orang-orang yang berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya berpuasa dari pagi hari sejak kita sahur sampai waktu menjelang berbuka, seluruh waktu itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Jadi jangan lalaikan dia. Waktu duha, waktu awal terbitnya matahari, waktu duha, waktu menjelang zuhur, waktu ketika zuhur, setelah selesai salat, waktu asar, sebelum asar, setelah asar. Ini semuanya waktu-waktu yang mustajab. Mumpung waktu-waktu sekarang kita banyak di rumah, maka biasakan kita minta kepada Allah dan sinari rumah-rumah kita. Setelah menyinarinya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinari rumah kita dengan kalam Allah dengan memperbanyak tilawah Al-Qur'an, dan memperbanyak ibadah di sana. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah waktu yang mustajab. Yang ketiga, di antara waktu yang mustajab ketika bagi bulan Ramadan ini adalah doa ketika menjelang berbuka dan ketika berbuka. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 kelompok yang tidak Allah tolak doa-doa mereka. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin kalau dia dekat dengan Allah, adil dalam kepemimpinannya, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita dengar bagaimana Umar bin Abdul Aziz hanya menggenggam 2 tahun pemerintahan, sepertiga dunia ini dikuasainya. Dia perintah dari negeri Syam di sana, dia perintah seluruh sepertiga dunia yang ditaklukkannya, dan tidak ada sedikit pun
yang merasakan kekurangan, kezaliman ketika beliau perintah. Masanya cuma 2 tahun. Lepaslah kita dari pembicaraan kepada 4 orang terbaik di kalangan umat ini. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang khiyarul ummah. Sebaik-baiknya manusia dari umat ini. Enggak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kebaikan-kebaikan mulia mereka, kemuliaan mereka. Tetapi kemudian dari generasi tabi'in masih ada orang yang, atau generasi tabi'in masih ada orang yang begitu bersinar, dan dia adalah Imamul Adil. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Was-shaim hina yuftir." Dan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Hadis ini kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang maknanya. Dia maknanya adalah waktu mustajab berdoa bagi orang-orang yang berpuasa setelah sahur dan selama berpuasa, kita sampaikan tadi itu adalah ketika menjelang berbuka dan ketika berbuka. Maka disunnahkan untuk memperbanyak doa menjelang berbuka. Di waktu-waktu yang terbaik itu jangan dibiarkan dia pergi. 1/4 jam, 10 menit duduk menjelang berbuka, angkat tangan. Kalau ada anak-anak kita yang bisa membaca doa, minta mereka mendoakan orang tua mereka. Atau kalau tidak, kita sebagai orang tua pimpin doa, minta baik kita sendiri yang berdoa atau anak-anak mengaminkannya. Yang penting kita biasakan. Dan ini sepanjang waktu, 30 hari kalau kita Ramadan 30 hari disunnahkan itu. Dan alangkah terpautnya hati keluarga ketika mereka sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Seorang merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sangat tidak memiliki kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia angkat tangannya diminta kepada Allah, itu jiwa yang sangat dekat sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, yaitu waktu hendak berbuka dan waktu ketika berbuka. Waktu hendak berbuka dan waktu ketika berbuka. Jangan sibukkan dengan urusan yang lain di waktu-waktu yang mulia itu. Terutama di ujung menjelang berbuka itu, isikan waktu kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung daripada nasihat kita pada pagi hari ini, kita ingat perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala setelah kita membicarakan tentang waktu-waktu mustajab bagi orang-orang yang berpuasa ketika sahur mereka, ketika mereka sepanjang hari berpuasa mereka, dan ketika mereka hendak berbuka atau ketika berbuka. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, asasu kulli khairin an ta'lam anna ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Yang paling penting, yang paling pokok untuk Anda pahami bahwasanya asas landasan utama di setiap amal itu adalah Anda ketahui bahwasanya setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fungsinya apa kita memahami itu? Agar kita paham bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak meminta kepadanya, atau untuk memperbanyak mentaatinya di bulan yang mulia ini, husnuzanlah itu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Karena kalau tidak, orang tidak akan mudah dia untuk melakukan ketaatan itu. Di antara makna ketika para ulama membahas tentang makbulnya haji itu atau makbulnya sebuah amal itu adalah antatbu'an, mengikuti satu amal kebaikan setelah amal yang lainnya. Setelah Anda melakukan amal ini, kita biasa qiyam, kemudian di luar bulan Ramadan kita terus bisa qiyam. Kita biasa Ramadan kita berpuasa, keluar kita Ramadan kita biasa berpuasa. Di bulan Ramadan kita biasa tilawatul Quran, di luar bulan Ramadan kita bisa. Ini di antara ciri
Dan ketika seorang hamba di bulan Ramadan, dia mudah untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia isyarat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya seorang hamba itu didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullahnya itu dapat dia. Allah Subhanahu wa taala membersamainya. Kenapa? Karena Allah akan memudahkan sesuatu yang memang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita mencatatkan diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang terbiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharu biru meminta kepada Allah. Dan dia di antara cara untuk seorang hamba meminta kepada Allah. Allah katakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hendaklah kalian meminta kepada Rabb kalian dalam keadaan kalian tunduk dan sangat khawatir tidak diijabah, dan Allah menjanjikan dia diijabah. Seorang hamba ketika dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada wallahi mathalul ala, umpamanya seorang meminta sesuatu kepada orang lain, dia berharap orang itu memberinya, maka dia akan habiskan energi bagaimana meyakinkan orang itu agar dia pantas untuk dibantu. Walillahi mathalul ala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bermisal dengan manusia. Tetapi seorang hamba ketika dia datang kepada Allah, hendaklah Allah katakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hendaklah ketika kalian meminta kepada Rabb kalian, hati kalian itu hadir dan kalian khawatir sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kalian lakukan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang hatinya keras, sombong. Dan Allah juga mengingatkan tentang wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Jangan bikin kerancuan, hal-hal yang membuat hidup kalian berantakan, merusak lingkungan, merusak sosial, saling berantem, berkelahi, saling mencela, menghina, dan jangan kalian rusak alam yang Allah sudah kembangkan bagi kalian. Dan kemudian Allah katakan wad'uhu khaufa wa tama'a. Dan mintalah kepada Allah dalam keadaan khawatir, takut, dan dalam keadaan tamak. Artinya tamak di sini adalah Anda begitu ingin semua yang diminta itu dikabulkan oleh Allah. Setiap lisan yang Anda keluarkan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan itu. Allah firmankan dalam surah An-Naml yang masyhur kita sering dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Adakah zat yang bisa mengijabah seorang hamba ketika dia dalam keadaan sulit, berat, ketika dia minta, kecuali Allah Subhanahu wa taala? Wa yakshifus su'a. Adakah zat yang bisa melepaskan kesulitan seorang hamba? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan Allah menjadikan kalian amanah untuk mengurus bumi ini. Ini di antara kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, sehingga harus kita yakini, harus kita ketahui bahwasanya zat yang kita minta itu adalah zat yang maha hidup, tidak mungkin mati sedikit pun, dan dia adalah zat yang maha sadar, sesadar-sadarnya setiap gerakan apapun yang dilakukan oleh hambanya, dia maha tahu tentang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dia zat yang maha mulia itu adalah zat yang maha hidup. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali dia. Maka wahai hambaku, memintalah kepadanya. Dan kalian meminta dalam keadaan jiwa kalian ikhlas. Jangan pinta kepada selainnya, jangan harap kepada selainnya. Pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan murni karena dia perintah dari Rabb, dan dialah yang bisa memberi. Semua kebaikan ada di sisinya. Ini harus kita pahami sebagai seorang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ujungnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana tidak doa ini sangat penting untuk kita lakukan,
apalagi di bulan Ramadan ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya yang mulia dengan doa dan menutup kalamnya yang mulia dengan doa. Al-Quran itu isinya bermula perintah untuk berdoa dan gambaran orang-orang yang berdoa, dan ditutup dengan gambaran orang-orang yang berdoa yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengar ayat yang selalu kita baca sepanjang hayat kita, siang dan malam kita? Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Dia ayat yang kita selalu baca, dia permulaan Fatihatul Kitab, pembuka daripada Al-Quran yang mulia itu. Dan di ujungnya Allah mengajarkan tentang orang-orang yang berdoa, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung kita, dan dia adalah ruqyah yang terbaik. Maka ma'asyiral muslimin, di ujung nasihat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berdoa kepadanya, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan husnuzan kepada Allah bahwasanya doanya akan diijabah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh yang kita pinta selama bulan Ramadan ini dan sebelum bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan adalah pintaan-pintaan yang memang Allah Subhanahu wa taala kabulkan di sisinya. Maka di ujung majelis ini saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, nelayan melaut di waktu subuh setelah fajar mentari menggesa. Kini Ramadan sudah hari ke-10, bulan nan wajibkan hamba untuk berdoa. Anak nelayan melaut ke tengah, memohon sang kuasa membagi ikan. Berharap sungguh hamba diijabah, doa dimohon penuh harapan. Sampan nelayan baris berbaris, menjemput rezeki penuh semangat. Ketika hati khusyuk menangis, hanya berharap kepada sang pemilik rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima Ramadan kita dan amal-amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.